semuanya ya berkaitan dengan materi yang sudah diberikan hari ini gitu ya. Nah, saya akan minta kalian ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Saya lupa tadi ya waktu membuat assignment-nya itu saya lupa menuliskan agar didiskusikan dengan kelompok gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, sudah terlanjur. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap nanti saya akan memanggilnya atau saya akan menawarkan dulu ya kalau misalkan ada yang volunteer untuk menjawab ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, saya akan memanggil ya satu persatu berurutan berdasarkan kelompok yang kemarin sudah kita tetapkan gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini sudah ada 36 orang yang hadir, masih ada 2 orang lagi sambil menunggu yang lain ya. Ya, nanti ketika akan berbicara ya silahkan dinyalakan kameranya ya. Kalau yang tidak sedang berbicara ya disesuaikan saja ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, jelaskan mengapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki proses pengembangan sistem yang standar gitu ya. Jelaskan gitu ya. Artinya apa alasannya, kemudian proses pengembangan sistem yang standar itu seperti apa. Nah, itu coba dijelaskan gitu. Oke, yang pertama saya akan menawarkan dulu kepada yang hadir di sini, siapa yang ingin mencoba untuk menjawab? Adakah? Izin, Pak. Ya, silakan, Hafiz. Baik, Pak. Ini jawaban saya yang di form itu mengapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki proses pengembangan sistem yang standar. Itu karena proses pengembangan yang standar, pengembangan sistem yang standar itu akan membentuk konsistensi. Nah, dengan proses pengembangan sistem yang standar, developer dapat mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan dengan sesuai gitu, Pak. Ya. Lebih gitu, Pak. Oke. Mungkin bisa ditambahkan yang dimaksud dengan standar itu apa? Seperti apa yang dimaksud dengan standar itu? Apanya yang standar? Kayak semacam ini, Pak. Standar kayak apa misalnya kayak codingannya misalnya kalau naruh codingan komponen taruh di sini. Terus kalau clean kodenya bagaimana? Mungkin semacam ya standar ininya prosedur yang dalam pengembangan sistem itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, ya. Ya, kalau saya boleh simpulkan berarti ada 2 ya. Berarti yang pertama tadi caranya ya, cara menyimpan misalkan kode programnya atau apanya gitu ya. Kemudian barangnya itu harus standar gitu, cara penulisan dan sebagainya gitu ya. Kalau saya boleh simpulkan. Oke, bagus sekali. Sebentar, Muhammad Hafiz ya. Muhammad Hafiz. Oke. Ya, saya akan berikan kesempatan yang kedua. Siapa yang lain yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi siapa ini? Billy, Pak. Namanya nggak muncul. Oh ya, Billy. Ya, silakan. Jadi menurut saya, jelaskan mengapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki proses pengembangan sistem yang standar. Ya. Jadi menurut saya ini kan termasuk dari level-level di CMM tadi, Pak, yaitu level 3 yang define. Jadi menurut saya, proses pengembangan sistem yang standar ini mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dalam organisasi tersebut itu sudah ada standarnya. Sehingga pengembangan sistem yang akan dilakukan nanti itu bertujuan untuk menjaga standar itu dan bukannya malah menghambat kegiatan bisnis di organisasi tersebut. Oke, baik. Kalau boleh saya coba tangkap ya apa yang disampaikan oleh Billy. Yang dimaksud dengan yang harus standar itu adalah proses bisnisnya berarti ya? Ya, Pak, sudah tahu misal kayak misal melakukan kegiatan A itu seperti apa, kegiatan B itu seperti apa. Jadi nanti sistem yang dikembangkan itu bisa menyokong kegiatan-kegiatan bisnis yang sudah ada standarnya itu, Pak. Oke. Siap ya, sudah bisa saya tangkap. Ya, terkait dengan tadi yang barusan disampaikan oleh Billy dan Hafiz, kira-kira dari yang lain ada yang ingin menanggapi?
Atau ada pendapat yang lain? Silakan. Adakah? Kalau tidak ada, ya. Oh, saya kira ada yang mau apa bertanya? Silakan. Menambahkan sedikit. Oh, menambahkan. Oke, silakan. Siapa ini? Tidak muncul di ini? Rati, Pak. Rati. Oke, silakan. Menurut saya itu selain itu, kenapa penting bagi suatu organisasi untuk memiliki proses pengembangan sistem yang standar, karena jika kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, kita tidak punya standar atau SOP atau panduan dalam mengerjakan suatu dalam perusahaan, kemudian dikembangkan sistem informasinya, maka tidak akan bermanfaat sistem informasi tersebut karena tidak ada standar yang mau ditegakkan dalam sistem informasi tersebut, Pak. Itu dari saya. Oke, terima kasih Rati. Berarti mirip dengan jawaban Billy tadi ya? Begitu ya, kalau saya tidak salah tangkap. Oke. Ya, ada yang lain yang mau menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Zaski. Kalau Zaki, menurut ya, saya, ya. Itu Pak, apa namanya? Untuk yang standar ini, menurut saya hubungannya itu ke kerangka standar, Pak. Jadi kita tuh bisa melihat tingkat kematangan dari pengembangan sistem yang kita buat gitu, Pak. Jadi udah sejauh mana sistem organisasi yang kita buat itu. Kan ada tahapan-tahapan level dari capability maturity model. Itu kan ada level 1 kayak inisial, terus level 2 repeatable. Nah, kita tuh kenapa dibuat standar agar bisa dilihat sejauh mana organisasi kita udah berkembang gitu, Pak. Kalau dari saya itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin saya coba tanggapi dari jawaban teman-teman tadi ya. Jadi dari 4 orang yang tadi sudah menjawab ya, kalau saya boleh tangkap, yang pertama tadi Hafiz menyampaikan yang perlu distandarisasi itu adalah dari misalkan membuat programnya gitu ya, kemudian tempat menaruh file-file programnya itu di mana gitu ya. Jadi lebih kepada standar pada proses pengembangan sistemnya gitu ya. Nah, sedangkan yang berikutnya ada Billy, kemudian ada Rati, kemudian yang terakhir tadi juga Zaki ya, itu lebih kepada proses bisnisnya gitu ya. Jadi proses bisnis atau kegiatan yang akan dibuatkan sistem informasinya itu harus standar. Kemudian mengacu kepada CMM ya, capability maturity model. Oke. Nah, ini mungkin kalau saya boleh komentari, dua-duanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Karena pertanyaannya juga mungkin agak ini ya, rancu gitu ya. Yang mau ditanyakan itu yang standar itu apa gitu. Nah, tapi kalau boleh saya tanggapi ya, sebetulnya yang ingin ditanyakan atau jawaban yang diharapkan itu adalah lebih tepat yang tadi, yang pertama dari Hafiz tadi gitu ya. Ketika kita mengembangkan sistem informasi itu prosesnya itu atau cara ya, metode pengembangan sistemnya itu harus standar gitu. Itu yang diharapkan. Nah, itu pentingnya adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Hafiz juga ya, agar siapapun yang akan mengerjakan gitu ya, itu konsisten gitu ya. Misalkan cara menuliskan kode programnya, cara menaruh file, cara memberikan nama kepada program, misalkan source code-nya gitu. Kemudian cara memberikan nama kepada tabel-tabel yang ada di base datanya misalkan gitu ya. Cara membuat model-modelnya misalnya, model database-nya, model prosesnya, misalkan pakai nanti akan kita pelajari ya, misalkan cara menggambarkan aktivitas ya, proses bisnisnya itu menggunakan apa. Nah, itu
harus ada standar yang digunakan gitu. Jangan sampai nanti satu orang membuat pakai apa, yang lainnya pakai apa gitu ya. Begitu juga dengan softwarenya, ya, software yang digunakan gitu. Misalkan yang satu pakai Word gitu ya untuk gambar, bikin diagram. Yang satu pakai PowerPoint, yang lain ada yang pakai Visio gitu. jadi nggak standar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi lebih kepada pengembangan sistemnya gitu. Nah, tetapi kalau yang tadi disampaikan oleh Rati, kemudian Zaki dan juga Billy, itu juga nggak salah juga ya. Yang disampaikan tadi lebih kepada bisnisnya ya, bisnis atau target yang akan dikembangkan sistem informasinya. Yaitu betul sekali tadi disampaikan bahwa kita mengacu kepada capability maturity model ya, kita lihat apakah ya sudah siap gitu ya bisnis itu untuk dikembangkan sistem informasinya. Jadi dia harus jelas ya apa yang dikerjakan, kemudian ada standar operating procedure-nya atau yang biasa kita kenal dengan SOP gitu. Kalau SOP-nya aja kita belum ada, terus yang mau kita bangun apanya gitu ya, sistem informasinya seperti apa gitu ya. Jadi dibangun dulu SOP-nya, kalau sudah ada baru kita buat sistem informasi. Ya lebih kurang seperti itu ya. Untuk yang nomor 1. Jadi lebih kepada proses pengembangan sistemnya itu ya harus ada standar ya. Tahapan-tahapannya itu jelas gitu ya. Kemudian alat-alat yang digunakan itu juga jelas, seragam gitu ya, sehingga nanti siapapun yang membuat ya itu akan konsisten ya. Misalkan kita sudah membangun sistem, sudah selesai ya, kemudian suatu saat itu akan diperbaharui gitu ya, oleh tim yang lain lagi, developer yang lain lagi, itu ya bisa nyambung gitu ya gitu. Nah itu kira-kira ya untuk yang pertanyaan luar biasa tadi ya. Nah kita coba untuk pertanyaan yang kedua ya. Mengapa ya mendokumentasikan segala sesuatu itu menjadi hal yang penting dalam proses pengembangan sistem gitu ya. Nah ini ada yang ingin mencoba untuk menjawab ya, silakan Khairul. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Khairul. Jadi kalau saya boleh rangkum tadi, dokumentasi itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi gitu ya. Kemudian satu lagi adalah sebagai dokumen kontrak gitu ya. Kontrak antara konsumen dengan developer atau produsennya gitu. Ya, luar biasa. Ada yang ingin menjawab, menanggapi atau menjawab yang lain? Silakan. Jadi saya mau menambahi. Jadi itu Ya, dokumentasi ya. Jadi dokumentasi yang baik juga dapat digunakan untuk pengembangan sistem di masa depan, Pak. Jadi jika sistemnya itu mau diperbarui atau dikembangkan, maka itu tuh bisa dilihat dari dokumentasi-dokumentasi sebelumnya. Juga dengan dokumentasi yang baik itu dapat mengurangi biaya. Maksudnya biaya gimana? Misalnya kalau misalnya mau cari kesalahan, kita tuh kayak nggak harus ngulang dari awal, tapi kayak dilihat dari dokumentasi-dokumentasi sebelumnya, apakah permasalahannya dari mana. Jadi itu tuh bisa sangat mengurangi biaya. Terus ditambah lagi itu tuh jadi penyamaan pemahaman antara pemangku kepentingan, terus juga pengembangan sistem dan lain-lain gitu. Ya, terima kasih Naza, luar biasa ya. Untuk mengurangi biaya gitu ya, atau mengurangi cost gitu ya, yang harus dikeluarkan ketika dokumentasinya itu tidak lengkap ya, dan kita harus melakukan sesuatu ya, sehingga kita harus ya mendokumentasikan dulu gitu ya.
Nah, ini kalau saya berbagi pengalaman dulu ya di BPS itu sekitar tahun berapa ya, 2008 2009 ya. Itu ada program yang namanya StatCap Cerdas ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya program itu ya, StatCap Cerdas. Itu sampai sekarang itu masih berjalan gitu ya. Nah, StatCap Cerdas itu atau Statistical Capacity Building ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan proses bisnis di tempat-tempat apa ya, khususnya instansi pemerintah gitu. Nah, pada waktu itu ya, yang pertama kali dilakukan ini sesuai dengan apa namanya, petunjuk ya atau arahan dari konsultan yang ada di apa di bawah Bank Dunia pada waktu sebagai pencetus dari program ini ya, itu menyarankan ya untuk kepada BPS untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah mengumpulkan atau membuat proses bisnis gitu ya. Nah, karena pada waktu itu ya, apa yang dikerjakan oleh subject matter yang ada di BPS ya, itu sudah dikerjakan, tetapi dokumentasinya itu ya, walaupun ada pedoman kegiatan ya pada waktu survei atau sensus gitu ya, tetapi kalau pada waktu itu pernah dikatakan itu apa ya, kegiatan yang sehari-hari sudah dilakukan gitu, seperti hal-hal yang biasa gitu ya, business as usual gitu, tetapi dokumentasinya itu tidak ada gitu ya. Langkah-langkah tahapan di dalam itu termasuk SOP-nya itu tidak ada. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk membuat ya, mengidentifikasi dan menuangkan dalam suatu bentuk dokumen ya, diagram yang standar ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 1 tahun pada waktu itu ya, untuk membuat itu saja gitu ya. Nah, tetapi sekarang ya kita sudah mengenal ada apa namanya, model kegiatan statistik ya, yang GSBPM kalau nggak salah namanya, itu yang sudah mulai dibuat dan semua pekerjaan di BPS itu sudah mengacu kepada itu gitu ya. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Nazla betul sekali ya. Dokumentasi itu bisa kita gunakan ya agar apa kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik ya, dan kita tidak perlu mengulang dari awal ya kalau misalkan dokumentasi itu sudah ada gitu ya. Ya, jadi mungkin cukup ya untuk yang kedua ya, cukup jelas tadi mengapa mendokumentasikan segala sesuatu itu menjadi hal yang penting dalam proses pengembangan sistem. Ya, ini dalam konteks ya pengembangan sistem saja gitu ya. Nah, ini yang biasanya suatu hal yang kita anggap penting ya, dan dituliskan di mana-mana di dalam buku literatur, dan kita diminta untuk mendokumentasikan itu dengan baik ya. Tapi ini adalah sekaligus ini adalah proses yang paling banyak celahnya gitu ya, atau paling banyak tidak dilakukan gitu. Ya. Jadi misalkan kita membuat sistem informasi, pasti ada database-nya di situ ya. Nah, database-nya itu ya terkadang ya kita tidak membuat IRD-nya, kita langsung membuat database-nya. Ya, kita langsung membuat tabel, kita menentukan kolom-kolomnya, tipe datanya dan sebagainya. Tetapi ya IRD atau data modelnya itu tidak kita buat gitu. Ya. Kalaupun misalkan IRD-nya itu kita buat gitu ya, kemudian setelah itu baru kita implementasikan dalam bentuk database ya, di dalam suatu relational database management system ya. Tetapi kemudian ketika perlu ada perubahan di dalam struktur datanya ya, itu langsung yang diubah adalah di fisiknya ya, yang di RDBMS-nya, tanpa terlebih dahulu mengubah desain yang ada di dalam data modelnya atau di dalam IRD-nya gitu ya. Jadi itu juga salah satu ya. Jadi antara fisik ya dengan rancangan atau desainnya itu sudah tidak konsisten lagi gitu dalam perjalanannya gitu ya. Padahal itu seharusnya juga kita jaga agar dokumentasi dengan fisiknya ya itu konsisten seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya adalah pada umumnya ya, siapa sih yang menginisiasi proyek gitu ya, dan apa yang menjadi pemicu dimulainya proyek pengembangan sistem gitu. Ya, ini siapa nih kira-kira yang akan mencoba untuk menjawab?
Adakah? Kalau tidak ada, saya coba panggil. Tadi yang menjawab itu ternyata 2 orang dari kelompok A, 1 orang dari kelompok B, 1 orang dari kelompok D, 2 orang dari kelompok E, gitu ya. Nah ini berarti saya akan panggil ya yang belum ada anggota kelompok yang berbicara tadi. Dari kelompok C, Dian Aziza ada? Halo Pak. Dian? Iya Pak. Apa terdengar Pak? Suaranya kecil sekali. Sebentar Pak. Ya. Apa sudah terdengar? Lumayan. Ya, silakan. Jawaban saya, suatu proyek diinisiasi oleh Dewan Pengarah. Dimulainya proyek pengembangan sistem bisa berasal dari rencana yang sudah ada, tetapi dapat pula dipicu oleh permasalahan tertentu seperti atau kesempatan atau arahan yang muncul dalam perjalanan menjalankan bisnisnya. Selain itu, kerangka kerja PICES juga bisa menjadi pemicu dimulainya proyek pengembangan sistem yang baru. Oke, ya. Jadi tadi sudah disebutkan siapa gitu ya yang menginisiasi, disebutkan tadi adalah Dewan Pengarah gitu. Nah, Dewan Pengarah itu anggotanya siapa kira-kira? Dalam realitanya gitu, misalkan kalau di STS mau mengembangkan sistem informasi gitu, kira-kira siapa tuh yang ada di Dewan Pengarah itu? Tim IT. Tim IT? Belum tahu lagi Pak. Belum tahu lagi, oke, nggak apa-apa. Ya, yang lain bagaimana? Pendapat yang lain? Apakah ada pendapat yang lain atau ingin menjelaskan tadi pertanyaan dari saya, Dewan Pengarah itu kira-kira siapa saja yang masuk ke dalam Dewan Pengarah itu? Izin Pak, Dewan Pengarah itu pimpinan bukan Pak? Pimpinan? Ya. Berarti kalau di STS, direktur? Wakil direktur gitu ya kira-kira? Iya, seingat saya. Oke. Kalau misalkan pada konteks mahasiswa dalam kegiatan misalkan UKM gitu berarti? Oke. Senat mahasiswa mungkin Pak? Senat mahasiswa, oke. Senat mahasiswa. Kalau organisasi di mahasiswa itu ada apa aja? Senat mahasiswa, DPM itu Dewan Perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa, kemudian ada UKM ya? Ya, UKM di bawahnya Senat Pak. Di bawah Senat. Kalau yang itu kayak SPD, Menwa itu? Iya Pak, itu termasuk Pak. Itu termasuk mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Setara DPM sama Senat. Oh, setara DPM sama Senat. Oh iya. Ya berarti kalau misalkan Dewan Pengarah itu semuanya akan masuk di situ atau bagaimana kira-kira? Kira-kira. Coba siapa ya tadi, Dian ya, kemudian coba Zulhan dari kelompok F, menurut kamu bagaimana? Iya Pak, menurut saya yang dimaksud itu pengguna Pak. Pengguna. Pengguna aplikasi yang memicu diinisial objek. Suaranya putus-putus. Ya, tapi lebih kurang saya tangkap tadi ya. Berarti menurut kamu yang menginisiasi adalah pengguna ya? Apakah ada tambahan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, ya dari tadi yang sudah dijawab ya, ya semua benar kalau menurut saya ya, tidak ada yang salah. Cuman tadi ya
ketika ditanya siapa dewan pengarah itu, ya ini tergantung dari konteksnya gitu ya. Siapa yang berkepentingan dengan sistem itu gitu. Siapa yang mengeluarkan uang misalkan mengembangkan sistem, siapa yang memiliki sumber daya manusianya gitu. Itu kan semua ya, ya artinya yang memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi yang terakhir ya, siapa Zulhan ya mengatakan pengguna ya, memang benar ya, yang memicu ya atau yang apa ya menjadi pemicu pertama mungkin dari pengguna ya. Pengguna dalam kesehariannya bekerja itu merasakan ada yang tidak efisien gitu ya, ada yang tidak efektif dalam pekerjaannya sehingga dia apa namanya merasa perlu ada solusi gitu dalam permasalahan tersebut gitu ya. Tetapi pengguna itu mungkin tidak memiliki wewenang ya, tidak memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya ya. Sumber daya ini termasuk dana, termasuk waktu, termasuk sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian fasilitas ya dan sebagainya gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari pertanyaan ini sebetulnya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah siapa yang menginisiasi, kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi pemicu gitu ya. Kalau apa yang menjadi pemicu tadi sudah disampaikan yang pertama tadi juga ya, itu bisa berupa suatu masalah ya, kemudian bisa suatu opportunity atau arahan atau direktif gitu ya. Nah, itu asalnya kalau masalah mungkin asalnya bisa dari pengguna gitu ya. Nah, tapi itu tidak cukup gitu ya. Itu hanya sebagai pemicu saja. Tetapi yang menentukan bahwa proyek ini akan dimulai ya itu adalah tadi gitu ya, dewan pengarah tadi gitu ya. Nah, dewan pengarah ini anggotanya itu tadi kalau misalkan di STS berarti pimpinan STS gitu ya. Ada direktur di situ atau wakil direktur atau siapapun yang memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya gitu. Kalau di pemerintahan ya itu ada posisi khusus namanya KPA. Ya, KPA itu singkatan dari kuasa pengguna anggaran. Ya. Jadi seseorang yang diberi tugas ya atau memiliki wewenang untuk menggunakan anggaran. Ya, itu adalah yang apa namanya dari sisi konteks anggaran itu adalah yang memutuskan apakah anggaran ini bisa digunakan atau tidak. Gitu. Nah, kalau di STS KPA-nya itu adalah Bu Direktur. Ya, Direktur STS itu adalah sebagai KPA gitu. Ya. Tapi KPA ini bisa siapa saja sebetulnya ya. Ada kriteria khusus ya yang kemudian itu ditugaskan oleh pimpinan instansi ya untuk menjadi kuasa pengguna anggaran tadi gitu. Gitu ya. Oke, berarti yang ketiga ini sudah sudah cukup ya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Ya, apa 3 hasil utama dalam tahapan penentuan cakupan? Oke, ini siapa nih yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Silakan, Aprilianti. Ya. Menurut saya hasil utama dari tahapan penentuan cakupan ini yang pertama itu ada penentuan masalah yang nantinya jadi hal atau sebab dalam pengembangan sistem, terus juga menetapkan cakupan, terus kebutuhan serta batasan-batasan, juga ada hasil dokumen kontrak kerja serta rencana proyek yang nantinya akan dilakukan. Gitu. Oke. Itu tadi kayaknya banyak sekali ya. Kalau bisa dirangkum kira-kira tiga itu apa kira-kira tuh jadi? Penentuan masalah, terus penetapan cakupan, ya, sama kontrak kerja atau rencana proyek. Kontrak kerja atau rencana proyek. Oke. Yang lain bagaimana pendapatnya? Ada pendapat yang lain kah? Silakan.
Kalau tidak ada, coba Wildanisa. Hadirkah? Ya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Kalau saya tadi ada yang sama, yaitu yang masalah, menentukan masalah sama cakupan. Terus yang bedanya itu, satunya lagi saya itu bisa mengetahui resiko-resiko pada pengembangan sistemnya itu, Pak. Risiko, manajemen ini ya, apa namanya, risiko yang oke, risikonya. Berarti tiga itu jadi apa aja tadi? Tiganya itu kita bisa mengetahui masalahnya, kemudian yang cakupan, kemudian yang ketiga tadi itu mengetahui resikonya. Mengetahui resikonya, oke. Ada lagi yang lain pendapatnya? Oke, ya, lebih kurang seperti tadi ya. Apa namanya? Ini kalau kita lihat di buku bacaannya, ini artinya kan tahapan yang pertama ya, penentuan cakupan itu. Nah, dalam penentuan cakupan itu kita pertama membuat pernyataan permasalahan, ya, problem statement-nya itu kita buat, gitu ya. Kemudian kita tentukan cakupannya, gitu ya. Kita tentukan cakupannya mulai dari informasinya, fungsinya, kemudian interface-nya itu adalah bagian dari cakupan tersebut, gitu ya. Kemudian juga kita pada akhirnya ya, yang kita buat di situ adalah ya statement of work di situ ya, artinya pernyataan pekerjaan, dan itu yang akan menjadi kontrak kerja, gitu ya. Jadi kalau ya tadi sudah disampaikan 3 hasil utama itu adalah pernyataan permasalahan, ya, kemudian cakupan ya, fungsi dan sebagainya, ya, kemudian pernyataan kerja, gitu ya. Itu dia dirangkum dalam sebuah pernyataan kerja, gitu ya. Oke, itu ya pertanyaan yang keempat. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ya, dari 8 fase pengembangan sistem yang ada di dalam buku Witten ini, ya, fase mana yang kira-kira ya dalam proses pengembangan sistemnya itu dianggap paling penting, gitu ya. Kemudian siapa yang utamanya terlibat dalam fase itu dan apa kira-kira alasannya, gitu. Ya, ini siapa kira-kira yang akan mencoba menjawab? Saya izin Mbak. menjawab, Pak. Ambil dulu. Ambil dulu. Ya, nanti gantian ya. Oke, silakan. Menurut saya, fase dalam proses pengembangan sistem yang dianggap paling penting itu di fase ketiga, yaitu analisis kebutuhan. Yang utama terlibat di dalamnya itu pengguna, dan alasannya karena jika ada kesalahan dan kelalaian dalam menganalisis kebutuhan atau permintaan, akan mengakibatkan pengguna tidak puas, dan hal tersebut akan mengakibatkan analisis kebutuhan tidak akurat, yang menyebabkan jika akan dirubah kembali akan menjadi sangat mahal. Oke, ya. Jadi yang dianggap paling penting adalah fase analisis kebutuhan. Kemudian yang terlibat utamanya adalah pengguna. Oke, alasannya adalah ya kalau itu salah nanti ya pada akhirnya yang dibuat akan tidak sesuai, gitu. Oke, sekarang yang tadi siapa tadi mau menjawab tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya sebenarnya sama jawabannya, analisis kebutuhan juga. Cuman yang menurut saya sih yang terlibat tuh developer dan usernya. Karena developer tuh kan yang bakal mengidentifikasi kan. Ya apa kebutuhan marketnya kan. Nah, ini kalau dia salah mengidentifikasi, dia bakal ngulang lagi proses itu. Terus dia bakal makan waktu, makan uang, makan si mental developer ini juga. Kan udah kerja capek-capek, ulang lagi gitu. Makanya dia tuh salah satu yang penting menurut saya. Oke, ya lebih kurang sama, tapi ditambah dengan developer. Ya, nah developer ini siapa?
Developer itu saya kan kurang tahu aja sih banyak ya. istilahnya sih. Mungkin developer atau siapa pokoknya yang bikin programnya itu. Yang bikin program, oke. Nah, itu yang Mungkin kerjain. ada yang lain yang mau menambahkan. Developer yang dimaksud di sini siapa? Istilahnya. Petunjuknya ada di pertemuan minggu lalu yang saya sebutkan Data analis bukan, keterampilan apa yang harus dikuasai data oleh analis. seorang ya Sistem Sistem analis. analis. ini analis ya, betul sekali ya, Hafiz ya. Ya betul sekali ya, sistem analis ya. Jadi kalau saya coba tanggapi ya, jadi pertanyaan yang kelima ini ya, fase mana? Betul sekali adalah fase analisis kebutuhan ya. Kemudian yang terlibat di dalamnya adalah tentu saja pengguna yang akan menggunakan sistem itu ya. Kemudian yang akan menjadi fasilitatornya ya itu adalah sistem analis. Itu ya. Mereka yang sistem analis itu ya, sistem analis itu adalah bagian dari developer ya. Developer itu tidak hanya sistem analis, di situ ada programmer, ada designer, ada database administrator, ada network administrator, ya, ada arsitek dan sebagainya gitu. Tetapi yang berkomunikasi dengan pengguna itu adalah sistem analis gitu. Yang ya kemampuan atau keterampilannya harus dikuasai oleh seorang sistem analis itu yang sudah minggu lalu sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menangkap ya apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pengguna gitu ya. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Apa itu model driven development dan mengapa metode pengembangan ini populer? Ini siapa nih yang mau coba menjawab? Ya, ini kalau di paparan saya tidak terlalu saya detailkan, memang saya jelaskan. Ini bonus pertanyaan saja. Apa itu model driven development? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada, saya coba panggil ya. Iftita dari kelompok F. Iya, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Menurut saya, model driven development itu pendekatan analisis sistem dengan menggunakan gambar untuk memodelkan dan visualisasi sistemnya. Nah, itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama pemodelan proses, pemodelan data, dan pemodelan objek, Pak. Kalau ya, kalau pemodelan proses, pemodelan data, dan pemodelan objek tadi, kira-kira pakai apa alatnya itu? Bisa menggunakan grafik, Pak. Kalau pemodelan proses itu atau menggunakan gagannya. apa? Namanya apa itu kalau proses, pemodelan proses? Kalau pemodelan proses mungkin bisa menggunakan diagram alir gitu, Pak. Oke, diagram alir data ya, DFD, data flow diagram. Kalau pemodelan data? Kalau pemodelan data mungkin bisa menggunakan ERD. ERD, ya, Entity Relationship Diagram. Kalau pemodelan objek? Kalau pemodelan objek yang kemarin itu, yang PBO apa? Ya, apa tuh namanya tuh? Iya itu, Pak, apa ya namanya? Coba yang lain, coba ada yang mau bisa membantu? Apa tuh namanya tuh? Wildanisa dari kelompok G mungkin bisa membantu. Apa tuh namanya tuh? Itu ya Pak, UML, Unified Modeling UML. Language. Unified Modeling Language ya. Yang sudah belajar di UML itu apa saja? Kan itu banyak tuh diagramnya. Kalau seingat saya yang dipelajari itu kan misalnya kelasnya ya induknya itu siapa, anak-anaknya siapa. Kalau misalnya ya dia pakai warisan sifat gitu, Pak. Oke, namanya apa tuh? Kelas diagram ya?
Lupa. Ya betul ya, kelas diagram ya namanya ya, menggambarkan hubungan ya antar kelas yang ada di dalam suatu sistem ya. Oke ya, luar biasa tadi ya. Jadi nah sekarang yang belum terjawab itu, mengapa itu populer? Siapa nih yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut Dita. saya alasannya itu karena persyaratan bisnis dan desain sistem itu lebih mudah dijelaskan dengan gambar daripada kata-kata, lalu mudah untuk mengidentifikasi konsep dan analisis solusinya, lalu sistem mudah dibentuk karena sudah dibuat spesifikasi model visual, biayanya relatif murah, dan keterlibatan awal dengan klien akan menghambat pekerjaan karena banyak permintaan yang tidak sesuai dengan basis sistem informasi. Yang terakhir tadi agak bingung saya, maksudnya apa? Kan kalau misal model yang satunya itu Pak, yang satunya kan melibatkan feedback dari pengguna kan Pak. Nah feedback itu kan kadang mungkin penggunanya tuh bisa kayak nanti dulu lah ngasih feedback atau gimana gitu Pak. Mungkin ada kesibukan lain atau gimana gitu. Oke, iya. Ya, lebih kurang tadi ya, betul sekali ya. Mengapa model driven development ya atau pengembangan yang digerakkan ya atau dipicu gitu ya oleh model ini populer gitu ya. Tadi betul sekali ya, dengan kita menggunakan model ya itu ya kan katanya gambar itu lebih dari kata-kata gitu ya, apa itu namanya foto ya, gambar itu lebih dari 1000 kata gitu ya katanya gitu. Nah jadi kalau kita hanya berkata saja ya itu akan kurang gitu ya penangkap pemahamannya gitu ya, sehingga akan lebih tinggi tingkat pemahamannya kalau kita menggunakan gambar gitu ya. Nah oleh karena itu ya tadi ya yang ada 3 jenis pendekatan model tadi ya, memodelkan data, memodelkan proses, kemudian memodelkan objek ya dengan menggunakan alat bantu berupa gambar-gambar ya sesuai dengan modelnya masing-masing gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir apa itu rapid application development dan apa manfaat yang diberikan dari metode ini terhadap proses pengembangan sistem gitu ya. Nah ini alternatif ya pengembangan sistem selain daripada model driven gitu ya. Jadi apa kira-kira kalau rapid application development itu ya. Kemudian apa kelebihannya kalau misalkan gitu ya kita bandingkan dengan model driven development. Siapa nih yang akan menjawab? Oke, Amoreta ada? Ada Pak. Ya, menurut kamu bagaimana? Rapid ini kan dia namanya rapid, jadi dia cepat. Metode pengembangan yang pakai prototipe yang mendapatkan feedback dari penggunanya. Jadi manfaatnya itu dia lebih sesuai dengan pengguna dan cepat. Pengembangannya lebih cepat. Oke, ya. Jadi kata kuncinya tadi adalah cepat ya, rapid ya. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah prototype ya atau perwarupa gitu ya. Pertama kalau kita pakai kata-kata itu kurang mungkin bisa dipahami. Kalau kita pakai gambar itu lebih bisa dipahami gitu ya, karena secara visual bisa kelihatan. Tapi terkadang kalau kita menggunakan gambar saja ya, misalkan kita membuat data flow diagram atau kita membuat ERD atau kita membuat kelas diagram gitu ya misalkan, itu kalau orang teknis mungkin melihat itu paham gitu ya, tapi kalau konsumen atau pengguna melihat itu ditunjukkan itu dia masih bingung tuh ini apa gitu itu ya, sehingga akan lebih mungkin bisa ditangkap gitu ya, bentuknya itu seperti apa, itu akan lebih efektif lagi kalau misalkan kita membuat perwarupanya atau prototipenya gitu ya. Nah ini memang membutuhkan effort, tadi juga sudah disampaikan itu membutuhkan umpan balik dari penggunanya gitu ya, dan itu ya membutuhkan waktu, membutuhkan effort ya seperti itu. Itu memang mungkin akan membutuhkan waktu ya yang
agak lebih lama gitu. Tetapi kalau kita lihat dari efektivitasnya dengan kita membuat prototipe itu, hasilnya secara keseluruhan ya itu akan lebih cepat gitu ya. Gitu. Daripada kita membuat gambarnya dulu, nanti harus dicoba dipahami, kemudian nanti kemungkinan untuk tidak sesuai itu juga tetap ada gitu ya kalau dibandingkan dengan prototype atau rapid application development tadi gitu ya. Oke, nah ini sebagai penutup ya, memang di dalam pemodelan model pengembangan sistem itu ya itu banyak sekali ya alternatifnya. Kalau kita lihat di slide tadi ada beberapa contoh di situ ya, masing-masing ingin menunjukkan keunggulannya gitu ya, gitu untuk menjawab kekurangan yang ada di model pengembangan sistem yang lain gitu ya. Nah, namun demikian ini semua tetap ya tergantung dari sistemnya ya, karena setiap sistem itu sifatnya unik ya, tidak ada sistem yang sama ya. Tempat di mana sistem itu akan digunakan juga berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu ya developer itu dan juga para pemangku kepentingan ya itu harus fleksibel ya. Harus fleksibel. Di satu sisi kita harus memiliki standar, tetapi juga di sisi yang lain kita juga tetap harus fleksibel gitu ya, menyesuaikan fase ya pengembangan software yang paling sesuai gitu ya dengan organisasi atau perusahaan itu yang seperti apa gitu. Oke, nanti akan kita lihat lebih detail lagi ya dari masing-masing tahapan ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik, ini mohon maaf agak lewat sedikit 7 menit ya. Kita cukupkan saja ya untuk pertemuan kedua hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Jangan lupa ya untuk yang responsi, untuk presensi ya itu nanti dituliskan saja identitas kamu, kemudian kode responsinya dan juga pokok bahasanya saja ya dari pertemuan kedua ini tuliskan di situ ya, dikumpulkan di assignment yang dibuat oleh BAK. Baik, saya cukupkan sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo.